Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan pada buku kita, kitab Minhajul Muslim, ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Setelah panjang lebar membahas masalah beberapa hukum yang perlu diketahui dalam Islam, dan sudah kita panjang lebar membahas di antaranya yang terakhir adalah masalah umrah dan rukbah. Dan kita sudah tidak mereviewkan lagi karena itu sudah dibahas, dan kita akan masuk sekarang ke pasal ke-6, bab masalah nikah dan perceraian. Yang pertama adalah masalah nikah. Pengertian nikah sendiri itu, beliau mengatakan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri dan antara pasangan suami dan istri untuk saling menikmati satu sama yang lainnya. Jadi akar kata nikah adalah biologis. Akar kata nikah adalah biologis. Orang Arab mengatakan saya menikahi fulan, itu berarti dia terhalalkan baginya hubungan biologis. Makanya hubungan biologis dalam Islam diatur sedemikian rupa dan dibentuk satu sistem khusus namanya nikah. Dan nikah ini sudah sering kita sebutkan, saudaraku seiman, adalah ibadah dan sangat mudah, tidak ada yang sulit. Biasanya yang membuat nikah sulit itu justru orang itu sendiri atau beberapa pihak yang memang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi pihak orang tua yang memahami, kalau dia punya anak perempuan, lalu dia didik dengan baik dan dia besarkan sampai menikah, dijamin baginya surga. Maka pertanyaan kecil, kenapa masih ada orang tua yang menahan anak perempuannya? Bagi anak-anak muda, Nabi SAW sudah panggil, wahai sekalian anak muda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa antara kalian yang sudah mampu ba'a? Ada yang mengatakan ba'a mampu secara finansial, ada yang mengatakan mampu secara fisik. Ya. Tetapi yang lebih dekat pendapat adalah yang mengatakan mampu secara fisik. Selama seorang laki-laki itu dia mampu secara fisik untuk melakukan biologis nanti dengan istrinya, menumpahkan spermanya yang sehat, kemudian akan punya anak sehingga keturunan anak Adam yang sudah Allah takdirkan keluar dengan baik, maka dimaksudkan di sini dia ba'ah. Tinggal dia tahu begitu selesai akad nikah, maka mulai detik itu ke depannya makannya, minumnya, tempat tinggal, ya, perlindungan istrinya di tangan dia, bukan lagi di tangan orang tua istrinya. Karena kalimat akad nikah pada saat wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, sama saja dia mengatakan ini anak dulu di bawah naungan saya ya, makannya saya yang wajib berikan, minumnya, pakaiannya, perlindungannya, tempat tinggal, transportasi, sekarang saya serahkan ke kamu. Terima enggak? Ya, saya terima nikahnya. Baik, saya terima nih semuanya nih. Saya yang bertanggung jawab sekarang. Makannya, minumnya, tempat tinggal, segala macam. Maka berarti di sini dia harus bertanggung jawab si laki-laki tadi. Kalau dia faham itu, setelah akad nikah, dia sudah punya kewajiban mencari makan buat istrinya, minum, pakaian, semampu dia, tempat tinggal, transportasi, perlindungan, semampu dia, maka dia sudah masuk dalam bab ba'ah, mampu berarti. Makanya banyak sahabat Nabi menikah dengan miskin sekali finansial, nggak ada uangnya. Ya, hadisnya masyhur tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Datang ke masjid, duduk sebelah Nabi, lalu di depan sahabat semua mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Kalau anda mau nikahi silahkan. Artinya kalau tidak juga silahkan anda pilihkan buat saya. Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW menatap wanita tersebut dengan serius, karena nazar syar'i. Ada keinginan enggak? Setelah Nabi SAW menatapnya, Nabi melihat tidak ada hajat. Maka Nabi turunkan pandangan lalu bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau nikahi wanita ini? Berdiri seseorang dari saf, saya Rasulullah. Begitu mudahnya, padahal laki-laki ini belum kenalan sama perempuan ini, belum jalan, tidak tahu keluarganya. Bicara masalah nikah, lihat orangnya secara zahir, oh ini pakai jilbab, pakai cadar, ya sudah, selesai bagi saya. Oh ini orang Muslim, sholat di masjid lain sudah baik bagi saya. Titik. Kata Nabi SAW,
Apa kau punya sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar? Tidak ada ya Rasulullah. Saya orang miskin. Kata Nabi SAW, pulang ke rumahmu, cari walau cincin dari besi. Besi kau bisa lengkungin, jadikan cincin, jadikan sebagai mahar. Dia pulang ke rumahnya, saking miskin dia mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Gak ada. Nabi SAW tanya, ada nggak yang kau hafal dari ayat-ayat Al-Quran? Ada. Nabi bilang, saya sudah nikahkan kau dan itu maharnya. Agak beda Nabi SAW kalau menikahkannya. Kalau Nabi SAW menikahkan para sahabat tinggal mengatakan, kamu kalau kalian sudah saya nikahkan, kamu sudah saya nikahkan, sudah sah. Ya. Nabi SAW itu sudah mewakili ya, semuanya orang-orang. Kalau Nabi SAW, kalau Nabi, jangan ambil predikat ini. Ya, cukup satu orang saja. Karena ada orang mau pura-pura jadi Nabi. Ya. Muncul Nabi-Nabi palsu. Khusus untuk Nabi saya, tapi dia mau nyerobot-nyerobot. Ya. Baik. Di sini dalilnya jelas kalau boleh menikah bahkan dengan mahar hafalan Al-Quran. Jadi kan? Jadi dia punya kewajiban menyampaikan hafalannya pada istrinya, baik dia membuat hafal ataupun dia memberikan pemahamannya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam menjadikan khidmah dia, pelayanan dia kepada mertuanya sebagai mahar. Waktu Nabi Musa alaihissalam lari dari Fir'aun ke negeri Madian, lalu dikejar oleh Fir'aun, di sana ketemu sama Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib punya dua anak perempuan, dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam untuk ambil air di sumur. Sumur itu besar, ada batu di atasnya, harus 10 orang yang angkat baru bisa. Nabi Musa alaihissalam Allah kasih kekuatan, bisa angkat sendirian batu itu. Maka perempuan dua anak Nabi Shu'aib tunggu di dekat sumur. Nabi Musa pasti tiba dari Madian. Dari Madian sendalnya putus, tidak ada sendal, bajunya sobek-sobek, perutnya kelaparan, nggak ada kerabat, ketakutan. Pada saat itu karena dikejar Fir'aun mau dibunuh, gitu kan. Lalu kemudian dia tanya keduanya, apa urusan kalian? Ma khatbukuma? Kata berdua anaknya Shu'aib, la nasqi ya hatta yusira alaina riya. Tidak bisa kami tuang air sampai batu ini dipindahkan, baru bisa. Maka Musa alaihissalam mengangkat sendiri lalu menuangkan air. Setelah selesai, keduanya rupanya pulang, melapor kepada ayahnya Shu'aib, ada laki-laki baik di sana begini dan begitu. Padahal hanya nuangkan air. Penilaian baik, oh ini orang baik sudah, gitu kan. Maka Musa alaihissalam bersama dengan itu berdiri di bawah pohon lalu mengatakan, Rabbi inni bima anzalta ilai min khairin fakir. Ya Allah, aku ini miskin sekali sekarang keadaanku, tidak ada kerabat, dalam kondisi ketakutan, tidak ada alas kaki, tidak ada makanan, tidak kenal orang di sini. Allah kabulkan doanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, datanglah salah satu dari anak Shu'aib. Ya. Lalu berkata, qalat inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana. Ayah kami memanggil anda untuk memberikan balasan, gitu kan, atas tadi jasa kenakan tuangkan air buat kami, gitu kan. Maka Musa AS ikut. Waktu itu Musa AS jalan, anaknya Nabi Shu'aib jalan di depan, dia di belakang. Karena ada angin tiup, maka bajunya kadang-kadang perempuan kena angin terbentuk badannya. Nabi Musa AS tahu nggak mau itu. Lalu dia mengatakan berhenti sebentar, saya di depan, kau di belakang. Bilang tinggal katakan kanan atau kiri. Ya. Tujuannya supaya dia nggak lihat auratnya, tapi dia nggak ngomong. Dia cuma lakukan saja itu karena ketakwaannya kepada Allah SWT. Sampai di rumah, Nabi Shu'aib tanya, siapa kau ini? Saya Musa. Ada wahyu ini, Nabi Allah juga, tapi beda lokasi, gitu kan. Kemudian diceritakanlah semua kisah Fir'aun. Kata Nabi Shu'aib, sudah datang wahyu kepadaku, nggak ada masalah. Itu Fir'aun tidak sampai ke wilayah ini, nggak bakal sampai. Wilayahnya sudah dibatasi sama Allah. Kau aman di sini. Kemudian salah satu anak perempuannya Nabi Shu'aib bilang, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebelum saya terjemahkan, bagi orang yang mau cari anak mantu ini bagus syaratnya. Di sini juga laki-laki yang belum nikah ikuti syarat ini supaya antum mudah diterima lamarannya. Serius ini. Hah? Tahu nggak apa itu? Kata perempuan ini, wahai ayahku tercinta, sewa orang ini, pakai jasanya. Kenapa? Karena sebaik-baik yang kau sewa adalah yang punya fisik kuat dan orangnya terpercaya. Jadi bukan banyak duitnya,
bukan tampan wajahnya, fisiknya kuat, bisa menjalankan tugas sebagai laki-laki, bisa biologis, bisa bekerja, bisa melindungi, dan terpercaya, jujur. Kata ulama tafsir, kekuatan yang dinilai oleh si anak Shu'aib ini adalah karena Nabi Musa bisa angkat batu sendiri tadi. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat secara fisik, secara iman, jauh lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dua-duanya ada kebaikan. Tapi kalau orang mukmin menjaga fisiknya, kekuatannya itu bagus, gitu kan? Menjaga makanan yang halal, yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, itu semua manfaatnya besar yang Nabi SAW sudah contohkan. Kalau terpercayanya, karena dirincikan oleh para ulama tafsir, perempuan ini menilai kepercayaan karena tadi kepercayaan bukan kepercayaan transaksi jual beli di sini, tapi kepercayaan kenapa dia bisa menyuruh perempuan itu jalan di belakang dan dia jalan di depan. Berarti dia belum diamanahkan, anak perempuan ini sudah dijaga sama dia. Dia nggak mau sembarangan gitu. Maka akhirnya Nabi Shu'aib pun mengatakan, Inni uridu an unkihaka ibnah ihdab datayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Fa in atmamta asyran fa min indik. Ya. Al-ayah artinya, aku ingin sekarang menikahkan kau dengan salah satu dari dua anak perempuanku ini, pilih yang mana kau suka. Dengan maharnya adalah engkau aku sewa 8 kali musim haji, 8 tahun. Artinya kau bekerja sekarang sama aku, ambilin air tiap hari, gembalakan domba, pokoknya jadi tangan kananku di sini. Dan itu maharnya supaya kau bisa nikah salah satu anakku. Nabi Musa AS setuju. Dia mengatakan, baiklah saya setuju dengan 8 tahun itu, tapi yang 2 tahunnya lagi jangan kau bebankan kepadaku. Kalau aku lanjutkan, oke, kalau enggak ya enggak. Maka menikahlah mereka. Dan ulama mengeluarkan di sini sebuah hukum, bolehnya menikah dan bahkan maharnya itu jasa. Ya. Kalau ada orang punya perusahaan, kalau antum mengkhayal saja, kalau ada orang kaya raya miliarder, melihat antum, oh ini Masya Allah ini orang saleh. Baiklah, boleh nikah sama anak saya tapi bekerja di perusahaan saya 8 tahun. Ya. Boleh sama begitu kasusnya. Ya. Kalau ada, Allahu a'lam. Mengkhayal. Kenapa sih orang kaya cari juga orang kaya? Tapi jelas ini contoh saja ya. Baik, jadi berhubungan dengan masalah nikah, memang nikah itu adalah biologis. Makanya ulama mengatakan, orang kalau sudah berumah tangga, yang paling pertama dibuat jenuh dalam rumah tangga adalah biologisnya. Karena itu pondasi dasarnya rumah tangga. Kapan biologisnya sehat, selalu baik, menjalankan apa yang Allah SWT halalkan dan menjauh apa yang Allah haramkan. Nanti akan dijelaskan Allah haramkan berhubungan di kemaluan pada saat haid dan nifas, tidak boleh masukkan kemaluan ke dalam dubur. Ini semua dijauhi dan nikmat yang halal, maka sehat rumah tangganya. Semua permasalahan bisa dipecahkan asal biologisnya sehat. Kapan biologisnya buruk, maka akan kacau semuanya rumah tangga itu. Ya. Makanya Islam memberikan definisi nikah itu justru penghalalan, tadi dikatakan situ ya. Pengertian nikah adalah menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama yang lain. Memang saatnya antum melampiaskan kebutuhan itu. Mirip dengan orang lapar makan makanan, orang haus minum, orang capek tidur. Dan ini biologis kebutuhan juga. Dan harus terjadi itu karena dengan itulah populasi manusia bisa berkembang. Dan kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah pasti akan mengeluarkan semua anak Adam akan lahir. Sampai yang terakhir Allah takdirkan keluar sebelum hari kiamat. Mau nggak mau akan keluar, semua akan lahir dengan izin Allah SWT. Tinggal dari siapa Allah SWT mudahkan. Hanya saja sebagian ulama mengatakan, kalau seseorang itu bisa menjalankan amanah Allah dengan baik, maka Allah akan tambahkan amanah itu padanya. Kayak misalnya Allah kasih antum titipan, ada teman titip, ini 1 juta titip ya, buat masjid dekat rumahmu yang lagi dibangun. Dia amanah. Nanti besok lusa datang lagi 5 juta, datang lagi 10 juta. Lama-lama dia menjadi mengurus amanahnya orang. Tapi kalau baru 1 juta, ini kayaknya nggak tahu orangnya. 200 ribu masuk kantong, 800 ribu aja masuk masjid. Haram. Bagaimana mau dipercaya? Allah SWT angkat semua amanah itu. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih khusus memang mereka untuk diamanahkan harta.
sehingga mereka sibuk membantu hamba-hamba. Dan kapan mereka masih menjalankan itu, Allah pun masih melimpahkan rezekinya. Kapan mereka memberhentikan, Allah pun mengangkat rezeki itu dari mereka dan diberikan kepada pihak lain. Ya. Begitu juga dengan orang berumah tangga, begitu juga dengan orang punya anak. Ya. Kalau Allah kasih dia anak satu, dia bisa jalankan. Anak itu jadi pintar, jadi baik, jadi bakti. Ya Allah kasih dua, Allah kasih tiga, Allah kasih empat. Ya, kalau tidak, maka Allah batasi dengan itu. Maka ini semua berhubungan dengan masalah itu. Makanya kita kembali ke poin tadi yang saya katakan, kita menikah teman-teman memang salah satu targetnya adalah biologis yang halal. Ya, tapi tentu ada adab-adab syar'i yang diperintahkan. Seperti ada adab pada saat orang menikah malam pertama. Nabi SAW sunnahkan begitu masuk ketemu istri, kata Aisyah, Nabi SAW pada saat masuk menemuiku, maka sholat 2 rakaat dulu. Ya. Jangan seperti serigala kelaparan. Ya. Orang sholat wudu, sholat aja istri sholat bersama-sama, niat sholat tatawu, sholat sunnah. Lalu setelah itu sunnah Nabi SAW memegang ubun-ubun kepala sambil mendoakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairan ma jabalta alaih. Ya Allah, aku minta kebaikannya perempuan ini dan kebaikan yang kau bebankan padanya. Maksudnya akhlaknya, kelembutannya, kesuburannya, semua aku minta itu ya Allah. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan yang kau bebankan padanya. Kalau ada sifat-sifat buruknya, Allah hilangkan semua. Gitu. Itu sunnah Nabi SAW sampaikan ubun-ubunnya. Sunnah Nabi SAW juga adalah memberikan minum kepada istri untuk menghilangkan ketegangan. Ya. Makanya Nabi SAW memberikan segelas susu kepada Aisyah. Boleh apa saja, yang penting minuman gitu kan. Nabi SAW memberikan susu. Waktu itu Aisyah sempat malu. Maka kemudian Asma, kakaknya Aisyah mengatakan, ambillah wahai Aisyah. Maka Aisyah pun mengambil dan meminum susu yang dikasih oleh Nabi SAW. Kemudian orang, sebagian ulama menekankan bersenda gurau, berbicara, menanyakan kabar dan segala macam. Baru kemudian mereka masuk ke hubungan biologis itu. Sehingga memang terbukalah pintu-pintu yang baik. Dan itu halal bagi dia. Dan ini sesuai dengan kejagaan sabda Nabi SAW. Target utamanya mengejar pahala. Bukan cuma sekedar kenikmatan. Fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlu walahu fihi ajr. Apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan? Ya, kemudian dia juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, kalian dapat dosa yang besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, wa kadzalika fil halal. Begitu juga pada yang halal. Maka teman-teman sekalian, yang paling pertama syaitan rusak dalam rumah tangga adalah masalah biologis. Makanya juga ada adab-adab yang harus dijaga. Tadi itu saya sudah jelaskan kalau adab malam pertama. Juga jangan lupa membaca doa dan tidak tergesa-gesa. Bahkan kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menggauli istrinya seperti hewan. Kata para sahabat, dan harusnya ada di antara mereka Rasul. Rasul itu kayak perantara. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu yang anda maksudkan dengan perantara? Kata Nabi SAW, ciuman dan ucapan-ucapan yang baik, santun, gitu kan, berbicara, melunakkan suasana, mencairkan segala macam. Baru ada orang subhanallah biologi seperti hewan, naudzubillah, syahwatnya bangkit, tinggal gauli istrinya, mau istrinya selesai tidak, dia nggak pusing. Bahkan hadis lebih peka lagi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih semuanya ini, kalau kalian sedang menggauli istri kalian, maka jujurlah dan seriuslah. Seperti gitu hadisnya. Ya. Dan kalau kalian sudah selesai dari hajat kalian dan dia belum selesai, si istri, jangan kalian tergesa-gesa menyelesaikan sampai dia sudah selesai. Maksudnya jangan tarik zakarmu sampai dia selesai. Sampai seperti itu bahasan dalam hadis. Dan sangat serius dalam masalah itu dalam Islam. Makanya teman-teman tidak boleh nonton film porno. Jangan belajar dari itu. Itu akhlak yang buruk. Mengajarkan kita menonton perzinahan, ya, melihat auratnya orang. Dan bagaimana seorang suami bisa ridho istrinya nonton laki-laki lain, mungkin lebih kekar dari dia, mungkin lebih gagah, mungkin segala macam. Nanti kalau biologis istrinya tak bayangkan laki-laki itu. Kebodohan, nggak boleh. Itu juga ya perempuan, bagaimana dia ridho suaminya lihat perempuan lain lebih cantik, lebih putih, lebih segala macam. Lalu kemudian suaminya nanti bayangkan itu. Ya, bahkan saya dapat informasi dari beberapa jemaah pengajian, ada orang sudah rusak fitrahnya gara-gara film porno jadi sebagai pegangan. Akhirnya membuat dia tidak bisa gauli istrinya tanpa nonton. Ya, saya disampaikan begitu beritanya sampai harus taruh laptop, nonton film porno baru dia gauli istrinya. Berarti istrinya cuma seperti boneka, dia nggak nikmati lagi.
Kalau antum turunkan mata dari yang haram, pendengaran dari yang haram, antum akan nikmati itu. Seorang syekh ditanya oleh seseorang di Saudi, kejadian nyata. Syekh, saya awal nikah cinta sama istri saya. Berjalan waktu, punya anak segala macam, maka saya jadi benci sama dia. Sudah kayak nggak ada hasrat lagi, gitu kan? Bagaimana caranya supaya saya kembalikan cinta saya seperti awal? Kata Syekh itu, turunkan pandanganmu dari yang haram, akan kembali cintamu pada istrimu. Masalahnya matamu suka lihat yang lebih muda, yang lebih cantik, maka istrimu jadi nggak ada nilainya. Yang itu. Subhanallah, orang kalau sering diantara hikmah hijab, kata para ulama, kenapa hijab disuruh pakai? Bahkan makin tertutup makin bagus, apalagi kalau cadar segala macam. Apa hikmahnya? Kata para ulama, laki-laki mudah jenuh. Maka dengan tertutup seperti ini istrinya di luar, kemudian masuk rumah dibuka, maka itu menghilangkan kejenuhan. Kalau dalam rumah dia lihat terbuka pakaiannya, di luar rumah terbuka juga, hilang kejenuhan. Hilang keinginan, ya hasrat jadi hilang malah. Tapi kalau di luar pakai cadar, pakai jilbab besar, masuk rumah dia dandan dengan rapi, terbuka, itu jauh menghidupkan suasana. Syaitan, kata para ulama, akan menghilangkan keinginan biologis halal ini dan bercoba mengalihkan kepada yang haram, gitu kan? Makanya dibuatlah pertengkaran kadang-kadang pada hal yang kecil. Terlambat istrinya masak, sudah bertengkar 2 hari nggak biologis. Suaminya terlambat belikan barang, bertengkar gara-gara itu. Teman-teman sekalian, kalau masalah teknis dunia, mudahkan. Teknis duniawi, istri lupa masak, suami lupa beli belanja, terlambat sedikit uang nafkah, teknis sudah biarin. Selama bukan pelanggaran agama. Kalau sudah pelanggaran agama, wajar kita marah. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kalau berhubungan dengan hak beliau biasa aja, toleransi. Tapi kalau berhubungan dengan pelanggaran agama, maka beliau marah gitu. Maka beliau marah. Dan banyak hal yang harus dipelajari berhubungan dengan masalah ini tentunya. Tapi yang jelas, hadis ini harus hati-hati. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Dan setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru buat si fulan berkelahi, yang satu membunuh, yang satu mencuri. Oleh iblis dianggap biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan, saya tidak meninggalkan satu pun cara, kecuali saya sudah ceraikan suami istri. Maka oleh iblis mengatakan, kau ini pahlawan. Didudukkan di sebelah singgasananya. Berarti iblis lebih suka ya orang cerai daripada membunuh, mencuri, riba. Itu masih kecil di badangan iblis. Karena kalau orang cerai secara kejiwaan rusak. Biarpun dia semangat, sebenarnya dia sakit hati juga, gitu kan? Banyak orang cerai teman-teman sebenarnya masih saling cinta, tapi karena ada godaan orang ketiga dari luar, berzina, selingkuh, apalah mungkin kata-kata kasar, jadi akhirnya terpaksa cerai. Itu membawa perasaan tidak enak. Ya, ada banyak orang stres gara-gara itu, akhirnya bunuh diri, akhirnya begini, anak-anak jadi korban, itu. Oleh karena itu memang itu target iblis. Dan untuk menameng supaya tidak terjadi perceraian, yang paling pertama diperbaiki niat ikhlas menikah karena Allah, cari ibadah, dan biologisnya harus sehat. Nah, berhubungan dengan itu juga masuk dalam adab-adab yang lain setelah sholat tadi, ya, membaca di ubun-ubun kepala istri, kemudian berdoa pada saat berhubungan biologis, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang berhubungan biologis membaca Allahumma jannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, maka kalau Allah takdirkan mereka punya anak, anaknya tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama hadis, anaknya tidak akan nakal. Kalaupun sampai menyimpang dinasihati langsung bisa sadar, mudah dapat hidayah. Nah, itu masalah biologis, gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah teknis-teknis lapangan, seperti harus menjaga bau mulut, bau badan, tutur kata, ya. Bagi laki-laki, karena Nabi SAW dikatakan dalam sebuah riwayat Bukhari, kan ulama mengatakan ini termasuk hubungannya dengan biologis. Tidak pernah beliau SAW masuk rumah kecuali sudah menggunakan siwak. Selalu bau mulutnya wangi. Sehingga kalau ngomong nyaman. Karena awal interaksi kita adalah mulut. Secantik apapun paras wajah seorang dan setampan apapun begitu bicara, kalau yang keluar bau jengkol, bau apa, pingsan orang di depannya, orang sudah menghindar. Sekarang saya tanya teman-teman, antum sikat gigi sehari berapa kali? 2 kali. Ada yang lebih dari itu? 3. Ada yang lebih lagi? Benar, 5. Siapa yang bilang 5 tadi? Kalau
saya punya cambuk, saya cambuk dari jauh kalau bohong. Benar 5 kali ya. Dalam Islam lebih dari itu, disuruh bersikat gigi itu. Lebih dari itu. Dari mana dalilnya Ustaz? Apa kata Nabi SAW? Kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Saya tanya, sholat wajib berapa kali? 5. Kalau sholat sunnah? Setiap mau sholat, sikat gigi. Kita hitung ya. Kalau 5 untuk sholat saya, subuh, duhur, asar, maghrib, berarti 5 kali sehari sikat giginya. Ya. Kalau sholat sunnah, ada qobliyah subuh, ada qobliyah duhur, ada ba'diyah duhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada ba'diyah maghrib, ada qobliyah isya, ada ba'diyah isya. Ini yang rawatib yang mendampingi saja ada 8. Berarti tambah 5 tadi sudah 13 kali sikat gigi. 13 kali siwak. Perhatikan ya. Belum lagi kita bicara sholat duha. Duha dari 2 rakaat sampai 12. Kalau kita sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu banyak sekali. Berarti 6 kali, ya. Karena kan 2 rakaat salam, 2 rakaat 12 rakaat, berarti 6 kali ya. Sama tadi juga sunnah rawatib, masih ada yang tertinggal itu. Sholat subuh sebelum subuh kan 2 rakaat, tapi sebelum duhur 4 rakaat loh. Berarti sudah 2 kali bersiwak di duhur itu, qobliyah duhur. Tambah sebelumnya ya. Subuh tadi berarti kita hitung kembali rawatibnya ya. Kalau qobliyah subuh 2 rakaat berarti 1 kali siwak. Qobliyah duhur itu 4 rakaat. Berarti 2 kali siwak ya. Sudah 3. Benar nggak? Ya. Ba'diyah duhur 4. Berarti 2 kali lagi bersiwak. Sudah berapa? 5, 6 ya. Mana yang benar? 5 ya. 5 dong. Ya. Kemudian qobliyah asar 4 rakaat. 2 kali berarti siwak. 7. Qobliyah maghrib 2 rakaat. 8. Ba'diyah maghrib 9. 9 kan? Kemudian qobliyah isya 10 karena 2 rakaat saja. Ba'diyah isya juga 2 rakaat berarti 11. Ya, 11 tambah 5 rakaat 5 tadi sholat wajib berarti 16 ya. Oke. Tambah sholat duha tadi yang 6 kalau 12 rakaat. Kita hitung berapa kali kita disuruh bersiwak ini ya. Berarti 16 tambah 6 kalau di sholat duha 22 kali. Belum sholat tahajud. Tahajudnya 8 rakaat. Kalau 2 rakaat salam berarti 4 kali ya. Witir 2 rakaat dengan 1 berarti 2 kali. 6 berarti 28 kali. Itu belum antum sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu. Lebih dari 30 kali antum disuruh bersihin mulut sehari. Itu berhubungan dengan sholat ya. Ada hadis lain. Kalau aku tidak beratkan umatku, aku suruh mereka bersiwak setiap kali mau berwudu. Wudu ini disunnahkan batal wudu, batal wudu, batal wudu. Bukan cuma untuk sholat. Maka kita teman-teman mulut ini nomor 1 dalam Islam. Dijaga betul. Itu kan, selalu sikat, selalu bersihkan. Jangan salah sikat gigi. Oh, saya sudah sikat tadi pagi. Padahal makannya sudah berapa banyak ya, antara pagi sampai duhur. Dia tunggu nanti mau tidur baru sikat gigi. Bagaimana nggak lubang-lubang ini giginya? Dan ini ternyata berhubungan sekali dengan interaksi masalah biologi suami istri juga. Sangat luar biasa berpengaruh. Orang kalau ngobrol, bau mulutnya wangi segala macam. Selain sikat gigi, siapkan sekarang mouthwash ada. Nah, saya minta sama teman-teman panitia siapin di kamar mandi sini. Setiap kali saya datang, saya uduk dulu, saya mouthwash sikat gigi. Kumur-kumur, biar bau, wangi. Bau untuk diri sendiri aja, tidak usah untuk orang gitu lah. Kita jaga di rumah situ, di mana-mana saya selalu bawa, siap. Karena sunnah Nabi SAW itu memang dianjurkan untuk menjaga. Itu nyaman buat diri kita sendiri, nyaman juga buat orang, gitu kan? Menjaga bau mulut, menjaga bau badan. Kata Nabi SAW, fitrah 5. Fitrah itu artinya sesuatu yang berdasar bersih harus dijaga. Khitan, sunat, potong kuku, mencukur bulu kumis, mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak. Ini juga termasuk tempat-tempat lembab. Kemaluan sama ketiak dicukur habis. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari leher beliau sampai kaki beliau. Dan beliau suruh istrinya meletakkan kecuali kemaluan. Beliau letakkan sendiri alaihissalatu wassalam. Kesunnah Nabi SAW. Nabi suka sekali dengan minyak wangi.
Sampai beliau dikatakan oleh para sahabat kadang-kadang bertemu dengan kami, sementara dari rambut beliau netes minyak wangi. Kita sekarang ada sampo, ada sabun, ya, dan seterusnya, gitu. Maka harusnya dijaga, gitu. Teman-teman sekalian, rambut kita menampung kotoran, gitu kan. Kalau mandi sampo, walaupun sudah mandi keramas pagi, keramas lagi, sampo lagi. Orang punya rambut yang panjang, orang punya jenggot, kalau laki-laki disampoin. Saya sehari bisa 4 kali saya sampoin supaya nggak gerah. Memang harusnya begitu. Ada banyak akhwat kita begitu. Saya dengar dari istri saya. Laporannya ada sampai ke saya. Jadi biar akhwat nggak sampaikan, saya dapat bocorannya. Jadi nggak mau keramas kecuali kalau biologi sama suami. Jadi kalau seminggu nggak ketemu suami, rambutnya nggak basah-basah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana bisa terjadi itu? Kenapa begini? Tidak bisa teman-teman. Kata Nabi SAW, man kana lahu syarf fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus merawatnya. Laki-laki perempuan sama. Sunnah Nabi SAW bagi laki-laki, siapa yang pergi hari Jumat, dia mandi dengan sebaik-baiknya, lalu dia gunakan minyak yang membasahi rambutnya supaya sisir rapi, memakai baju yang terbaiknya, pakai minyak wangi yang terbaik di rumahnya, lalu dia datang ke masjid, lalu dia sholat, lalu dia dengarkan khutbah, lalu sholat Jumat, kecuali dibersihkan dosanya yang lalu. Kata ulama, berhubungan sekali pembersihan dosa dengan masalah kesucian tadi. Memang dalam Islam gitu. Pakai baju yang bersih, wangi, penampilan yang baik. Bahkan kata Nabi SAW, aku dicintakan padaku dunia kalian dari 2 hal. Karena adanya wanita yang bisa dicintai, istri, anak perempuan, saudari, ibu, dan juga minyak wangi. Bagus kita menjaga diri kita dengan itu semua. Maka ini berhubungan sekali dengan masalah kesehatan biologis tersebut. Ya. Kemudian teman-teman usahakan memaksimalkan tempat-tempat rumah, ya, fungsi-fungsi rumah. Kita kan di rumah itu ada ruang makan, ya, ada ruang tidur, ya, tempat tidur misalnya, ada ruang keluarga, ya, ada sofa, mungkin biasa begitu orang kalau rumahnya dibuat, ya. Baik, coba fungsikan itu. Jadi kalau mau bicarakan masalah keluarga di ruang tamu, mau makan di ruang makan, maka yang dibahas itu saja. Naik di ranjang, bahasan ranjang cuma 2. Tidur atau biologis. Nggak ada yang lain. Karena kadang yang merusak ini orang naik ranjang bicaranya kemana-mana. Ribut di ranjang rusak biologisnya. Enggak. Antum naik di ranjang seperti manusia baru. Nggak ada permasalahan tadi yang dibicarakan. Tidur istirahat. Bantal empuk, spray yang wangi untuk tidur. Supaya antum perbaiki organ tubuh yang sudah antum pakai seharian. Berarti mobil udah dipakai seharian dibersihkan. Istirahatkan mesinnya, gitu. Atau ngobrol yang enak-enak saja. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Umar memberikan kalimat yang mulia. Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang memantau mangsanya. Bekerja keras, ya, ibadah, jihad, laki-laki luar biasa. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami kembali seperti anak kecil, bercanda. Ya. Laki-laki sini perlu tahu, perempuan itu suka sekali ngetes-ngetes. Ya. Jadi kadang-kadang antum cuma dites saja. Jangan terbawa dengan tes itu. Harus tahu bocorannya dari saya. Mau tahu nggak? Apapun pertanyaannya istri, tanggapi dengan kekanak-kanakan. Ya. Tadi kenapa terlambat gini? Apa gini-gini? Serius? Ya, tadi itu begini loh. Sebenarnya begini. Ya. Alihkan kepada yang lain. Masak apa hari ini? Oh ini enak nih, ngobrol, tanya keadaan dia, gitu loh. Karena ada orang laki-laki nggak paham ini, maka setiap pulang dia stres. Karena pertanyaan istrinya seakan-akan menghardik dia, padahal itu cuma ngetes saja. Sayang nggak sih, gitu loh. Hanya itu saja. Kalau perempuan sudah banyak pertanyaannya, berarti antum terlalu jauh dari dia. Paham nggak? Allahu a'lam. Kalau antum pulang rumah pertanyaan dia banyak, berarti dia butuh didekati. Ya. Kalau antum sudah sering dekat, dia nggak akan banyak bertanya. Memang sudah begitu. Jadi jangan stres menghadapi rumah tangga. Yang bujang-bujang kan belum tahu. Nah, kita berbagi. Yang sudah rumah tangga saja banyak nggak tahu masalah ini. Akhirnya ubanan sebelum waktu. Nah.
Maka ini harus diketahui tentunya beberapa hal berhubungan dengan masalah ini. Baik. Hukum nikah itu sendiri di poin B-nya, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, nikah disyariatkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3 ataupun 4. Ya. Kemudian jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak wanita yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berlaku aniaya. Di sini potongan awal ayat yang berbunyi nikahilah para wanita, ya, nikahilah para wanita. Juga dalam ayat setelahnya ini perintah agar tidak membiarkan ada bujang ataupun gadis yang tidak menikah di tengah-tengah masyarakat kita. Allah suruh terima, nikahkan mereka. Ya, jangan biarkan mereka tinggal dalam kondisi seperti itu. Karena ini berbahaya. Banyaknya gadis dan bujang, banyaknya duda sama janda tidak punya pasangan, ini menyebarkan perzinahan dan Allah murka dengan itu. Kecuali kalau betul-betul dalam keadaan darurat, dia sakit, dia nggak bisa, orang gila, cacat fisik, ya. Selama anda menikah, gitu kan? Dan dimudahkan pernikahan. Allah bilang dalam surah An-Nur, ini firman Allah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah. Tidak suruh nikahkan mereka. Motivasi supaya mereka menikah. Orang-orang yang sendirian di antara kalian. Dan orang-orang yang layak nikah dari budak-budak laki-laki kalian dan budak-budak wanita kalian. Artinya, jangan ada duda, jangan ada janda, jangan ada gadis, jangan ada bujang. Nikah, suruh menikah. Kecuali mereka punya udur-udur syar'i tadi. Ya. Dan sudah saya bilang berapa kali bujang-bujang. Kalau mau cepat nikah, cari juga yang sepadan. Ya. Gaji antum 2 juta, cari yang bisa kelola 2 juta. Jangan yang kosmetikanya 2 juta. Bangkrut, utang terus setiap bulan. Cari yang pakai bedak baby 50 ribu. Ya. Nah, iya. Yang makan tempe oke, nasi uduk oke, diajak makan bakso sudah gembira, itu. Antum juga seleranya terlalu tinggi. Kerjanya susah, motor masih pinjam. Cari tetangga yang kaya raya naik Mercy. Menghayal nanti naik mobil Mercy, antum dihina nanti, nggak bisa. Ya, kecuali sedikit aja yang tidak terhina itu, yang lain susah, gitu kan? Nabi sudah bilang pesannya wa ankihul akfa minkum, nikah dengan orang yang sepadan, selevel, wajahnya, kulitnya, ya, poster tubuhnya, ekonominya, pendidikannya sepadan, supaya kita juga bisa jalan dengan dia. Karena kalau terlalu jauh, ini juga masalah juga. Ini level pendidikan terlalu tinggi, ini sama sekali enggak. Sehingga kalau ngomong enggak nyambung. Ini bahasanya bahasa akademik, ini enggak ngerti-ngerti. Apa yang kamu bilang itu? Dia sudah biasa pakai bahasa di pasar saja, pakai di rumah bahasa sederhana. Ini bahasanya sudah tinggi-tinggi semuanya. Atau mungkin ini terlalu kaya, udah biasa minum kopi aja harus di tempat yang 1 gelas kopi 150 ribu. Ini udah biasa beli kopi yang 3 ribu 1 bungkus. Ini lihat, ini kenapa beli kopi ini mahal, mubazir, ribut gara-gara kopi. Kalau dia selevel, udah biasa minum kopi begitu, nggak ada masalah bagi mereka. Oh iya, di sana aja yuk, ayo minum, nggak apa-apa. Kan jadi masalah. Ini biasa beli baju, 1 baju 500 ribu, 700 ribu. Saya pernah temani 1 jemaah waktu umrah. Minta ditemani Ustaz mau belanja sekeluarga. Baiklah. Minta antar di toko abaya baju. Abayanya satunya 5.000 real. 15 juta ke atas gitu. Belanja. Main ambil saja. Ada juga jemaah saya tidak, Ustaz, saya mau beli abaya tapi yang 50 real ke bawah. Ada di bawah, ada tokonya sendiri. Saya temani juga ini di sini. Beda memang. Dan ini tidak bisa ketemu ini. Karena ini memang mau cari yang toko 50 real, ini 5.000 real. Coba. Ini 1 baju dia beli 5.000 real, bagi ini mungkin bisa hidup 2 bulan, 3 bulan. Gitu kan. Ini beli baju 50 real sudah puas sekali. Ada jemaah yang mau masuk toko 2 real. Tadi toko 2 real Ustaz.
Baik, beli mainan-mainan kecil buatan 2 real. Ada yang tidak mau. Beli mainan pun harus di merek tertentu, harganya sekian ratus real, gitu. Tapi memang ini keadaan orang ya, kita nggak bisa paksakan. Nah ini tidak bisa sepadan nanti, ini jomplang sekali dia, kalau ini miskin sekali, ini kaya sekali. Atau orang jelek nikah sama orang yang gagah sekali atau cantik sekali, jadi jomplang juga. Nanti jadi susah juga. Kecuali betul-betul iman antum kuat sekali. Ya. Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, orang yang baik. Luar biasa imannya, luar biasa ibadahnya, sedekahnya luar biasa. Orang kaya raya. Cuma satu kekurangannya, secara fisik agak jelek. Nikah sama istrinya orang cantik. Nggak bisa sabar akhirnya. Langsung diadakan, ya Rasulullah, kata istrinya. Thabit ini saya nggak hina di agamanya, di akhlaknya, dermawannya luar biasa. Tapi saya kalau lihat dia, saya merasa nanti saya nggak bisa jalankan kewajiban. Gitu kan? Jadi terpengaruh dengan kekurangan fisiknya ini, gitu kan? Maka boleh nggak saya minta cerai? Nabi SAW panggil Thabit, ini istri mau komplain seperti ini, gimana? Dia bilang, tidak apa ya Rasulullah, kalau dia mau cerai tapi dia kembalikan mahar saya kasih dia kebun kurma kaya raya miliaran gitu kan? Kata dia tanya istrinya, mau kembalikan nggak? Oh mau ya Rasulullah, saya kembalikan, yang penting cerai. Udah dikembalikan maharnya, cerai, gitu kan? Tapi ada satu kisah yang pernah saya sampaikan, ada di Irak terjadi, tapi itu kisah nyata. Ini jarang sekali. Kalau ada begini luar biasa. Gitu kan? Ada satu wanita sangat cantik, luar biasa terkenal sampai menjadi buah bibir di kota itu. Perempuan ini salihah, tinggi, cantik, putih, pinter, segala macam. Setiap laki-laki lamar dia juga tahu ini harus level dengan dia masuk. Selalu ditolak sama dia. Terakhir ada satu orang jelek datang, jelek dan miskin datang. Beranikan diri melamar. Uniknya diterima lamaran sama perempuan ini. Heboh satu kota Irak, di Irak itu. Saya salah di salah satu kotanya, lupa saya di Kufah atau di Basra. Lalu kemudian nikahlah. Ini jadi pembicaraan orang. Gimana ini perempuan bisa terima laki-laki begini kelasnya. Tidak selevel sama dia gitu. Cantiknya beda, ini jelek segala macam. Sudah selesai nikah. Lalu kemudian si laki-laki ini sendiri juga bingung gitu loh. Dia sudah jadi suami sekarang. Lalu dia tanya. Dia bilang, kenapa kau mau nikah sama saya? Dia tanya istrinya. Kau tolak sekian banyak orang tampan, saya ini cuma beranikan diri loh ini. Tiba-tiba kau terima saya. Dia bilang, supaya saya dapat pahala sabar. Setiap hari lihat kamu saya sabar. Dan supaya kau dapat pahala syukur. Setiap lihat saya kau selalu bersyukur. Allahu alam, ada perempuan begini nggak? Kalau ada nasib antum gitu. Tapi ini jarang terjadi. Yang jelas agama tidak mungkin salah. Akfa itu penting, sepadan, ya. Termasuk sepadan, boleh nggak usah saya nikah sesuku? Boleh, itu sepadan. Nggak ada fanatisme di situ, ya kan? Kalau antum khawatir nanti nikah sama suku lain, makanannya beda, tradisinya beda, itu wajar antum pilih suku antum, boleh. Dalam Islam tidak apa-apa. Nabi SAW juga nikah dengan wanita Arab, gitu kan? Walaupun ada istri beliau dari Yahudi, gitu kan? Tapi yang jelas itu boleh, tidak dilarang dalam Islam. Tapi yang tidak boleh fanatik, rasis. Enggak, saya kalau tidak nikah sama suku saya enggak mau. Yang lain tidak baik, itu enggak boleh. Tapi kalau antum melihat secara pribadi, kayaknya saya kalau nikah sama suku saya, ada juga orang nikah sama kerabatnya, sepupunya. Karena sudah dari kecil biasa sama-sama. Nah, supaya lebih aman nanti, itu boleh saja. Makanya Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi. Fatimah anak Nabi, kan gitu. Menikah kekerabatan. Maka itu semua boleh, ya. Intinya teman-teman sekalian, orang dianjurkan menikah dalam Islam dan ayat ini sangat jelas, ya. Tapi hanya saja menikah dengan orang yang sepadan. Dan juga sama dengan janda sama duda, kalau Allah SWT masih memudahkan jodoh menikah. Jangan tinggal dalam kondisi begitu, ya. Karena itu akan menutup pintu-pintu syaitan. Ya, kapan menikah itu bagus, ya, dia akan dapat keselamatan. Kata Nabi SAW, "Man tazawwaja faqad damina nisfa dinahu falyattaqillah fi nisful baqi." Siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, aman. Karena godaan paling besar laki-laki, perempuan. Godaan paling besar perempuan laki-laki. Dia kalau nikah ada tempat pelampiasan, setengah agamanya aman. Falyattaqillah fi nisful baqi. Dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa.
Berarti setengah agama di situ memang. Makanya harus diselamatkan. Jangan tunda-tunda ini. Ya, karena saya sudah juga pernah bilang, saya ulangi kembali, jangan hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Enggak ada hubungannya sebenarnya menikah dengan sarjana, dengan punya mobil, punya rumah, enggak ada hubungannya. Ini ibadah, kebutuhan. Antum sudah butuh enggak? Kalau sudah butuh khawatir terus dalam zina, maka melangkah menikah. Dan menikah sama orang yang akfa, menikah yang sepadan. Saya sampai sekarang masih sangat yakin di Indonesia sangat mudah menikah. Kalau antum di kota susah, cari di kampung-kampung banyak. Tinggal datang ke imam masjid, saya si fulan muslim mau menikah, dicarikan jodoh, menikah. Banyak sekali, bahkan saya temukan banyak sekali orang dari luar, dari Saudi datang, beberapa masyayikh datang mau menikah. Lamarkan orang diterima, lamarannya bawa ke Saudi nikah. Tinggal sampai sekarang banyak mereka punya keturunan, gitu kan. Cuma kadang-kadang kita ini karena terlalu banyak tonton sinetron, ya maunya istrinya seperti artis itu, suaminya seperti artis ini, ya susah. Padahal sebenarnya itu cuma satu orang mungkin itu di Indonesia, itu kan seperti itu, atau dua orang, atau tiga orang, tidak mungkin sama. Ya. Baik, selanjutnya nikah hukumnya bisa jadi wajib. Kapan dia wajib? Bagi orang yang mampu membiayainya, serta mereka khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan. Nikah juga bisa menjadi sunnah, bukan kewajiban. Bagi orang yang mampu membiayai, dia punya uang, tapi ia tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana ditegaskan di dalam hadis Nabi SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa inna ghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian anak muda, barang siapa yang dari kalian mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan serta lebih memelihara kemaluan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5066, Imam Muslim 1400. Ya. Saya sudah jelaskan dari hadis ini di awal pertemuan kita. Ada yang memaknakan ba'a adalah kemampuan finansial, sebagaimana Syekh Abu Bakar jelaskan di sini, rahimahullah. Ada juga yang mengatakan kemampuan secara fisik. Yang penting dia sudah bisa ya melakukan biologis dan kemudian dia siap bertanggung jawab kepada istrinya, maka dianggap dia sudah boleh menikah. Tinggal dia wajib kalau dia khawatir terus dalam zina, maka dia harus nikah. Dia sunnah kalau dia masih bisa mengontrol diri. Bisa juga menjadi makruh dan haram ya nikah itu ya. Kalau makruh itu misalnya, kalau antum nikah, antum tahu akan mendatangkan mudarat yang besar. Mudarat yang besar dalam pernikahan itu. Misalnya antum paksakan menikah sama seseorang yang kemudian pernikahan itu antum ragu, kayaknya dia akan hina nanti. Kayak tadi misalnya orang miskin nikah sama orang kaya ya. Atau orang belum tidak pendidikan sama sekali nikah sama orang punya pendidikan yang tinggi. Maka ini bisa jadi makruh hukumnya. Dan bisa jadi haram kalau dia menikah dengan mahramnya. Ibu sama anak sama ibu ya. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, ya tante sama ponakan, ini semua hukumnya. Atau mantan pasangan orang tua, ini semua mahram. Ya, tidak boleh sama itu, jadi haram hukumnya. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mendahulukan wanita yang subur ya. Kata beliau, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umamal yaumal qiyamah. Nikahilah wanita-wanita yang banyak cintanya, maksudnya penuh kasih sayang ya, orang yang lembut, ramah, lagi subur. Bisa dilihat dari keluarganya kesuburan ini. Kalau keluarganya punya keturunan banyak, omnya, tantenya, oh ini keturunan banyak nih, berarti subur gitu kan. Karena aku akan membanggakan kalian disebabkan jumlah yang banyak atas umat terdahulu pada hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 12.202 dan Abu Daud 2050. Ibnu Hibban jilid 9 halaman 338 dan beliau mensahihkannya. Yang jelas ini dalil-dalil tentang hukum pernikahan, anjuran untuk menikah, gitu kan. Selanjutnya poin C-nya hikmah nikah. Di antara hikmah nikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan dihasilkan melalui nikah. Karena manusia harus berkembang biak, nggak mungkin tidak. Kalau kita berhentikan biologis, laki-laki perempuan tidak ada saling suka segala macam, berhentilah generasi manusia. Padahal nggak mungkin terjadi, harus berkembang biak. Gitu kan? Nah, tapi Islam datang mengatur caranya.
Nah, ini cara yang sangat baik, menikah itu sangat yang baik, meminta dengan cara yang baik-baik, diterima, terus akad nikah, ada saksi, ada mahar, terus kemudian mereka menikah, boleh menikmati satu sama yang dengan cara halal, kalau hamil mereka gembira, punya anak, anaknya juga jelas statusnya gitu kan. Tapi kalau orang zina, dia ketakutan dalam melakukannya, kemudian juga banyak sekali efek-efeknya, malu di masyarakat kalau dia hamil, anaknya yang tidak jelas statusnya, banyak hal-hal yang berbahaya. Makanya dianjurkan untuk melestarikan generasi manusia dengan cara yang baik. Perlu juga digarisbawahi ya, suami istri itu partner yang baik. Suami pemimpin, istri wakilnya. Maka suami penentu keputusan, istri merealisasikan keputusan itu. Jangan dibalik fungsi ya. Nggak boleh dialih fungsikan ini. Banyak orang balik kondisi rumah tangganya. Jadi kacau juga. Istrinya penentu keputusan, dia yang diatur. Ya. Makanya nggak bisa, nggak akan stabil, gitu kan? Nggak akan pernah normal. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki penentu keputusan, pemimpin terhadap perempuan. Pemimpin berarti dia menaungi, dia memberikan instruksi, lalu dia membantu, merealisasikan dan segala macam. Perempuan tinggal tahu menjalankan saja itu. Gitu. Yang kedua, kebutuhan pasangan suami istri terhadap pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci, kata beliau. Jadi biologis yang halal ini. Saya pernah bilang orang kalau nikah hatinya tentram. Semua orang nikah tuh gembira, ya kecuali orang di dalam keadaan tertentu misalnya terpaksa, orang yang sakit mungkin beda. Tapi umumnya orang menikah kalau dia normal maka gembira. Maka secara otomatis biologisnya juga bagus. Yang laki-laki lagi gembira, sel telurnya spermanya berarti kualitasnya bagus, perempuan juga gembira, sel telurnya juga bagus, anak nanti manusia juga akan bagus hasilnya, gitu. Dan kalau mereka dua-duanya baik, soleh dan soleh, anak-anak juga kader manusia jadi baik, kan gitu. Di tangan mereka semuanya. Kemudian yang ketiga, kerjasama pasangan suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Ini juga kadang-kadang di masyarakat ada kita terlalu melepaskan anak-anak pada ibu istrinya 100%. Kadang-kadang juga dilepaskan kepada ayahnya 100%. Juga keliru. Harus kerjasama yang baik. Si ayah mencari nafkah yang baik yang merupakan sumber energi di badan anak-anaknya. Susunya, makanannya, minumnya, tempat bernaung rumahnya, pendidikannya itu ayahnya semua yang kasih. Istrinya, si ibu di rumah tinggal mempraktekkan di lapangan. Ayo sholat nak, ayo begini nak, ayo begini. Sesekali ayah juga terlibat dalam masalah itu. Harus ada kerja tim yang bagus nih, supaya anak-anak tercetak menjadi kader-kader yang baik di umat ini. Dan ini yang bahaya teman-teman dalam masalah ini, kalau terjadi perceraian ini yang syaitan mau. Pasti kacau anak-anak itu, kesian. Makanya ada istilah juga di negeri-negeri barat, broken home. Kita kadang-kadang tarik di Indonesia atau di komunitas muslim. Sebenarnya sudah ada dalam Islam itu. Perceraian itu perbuatan halal yang paling Allah benci. Terakhir sekali. Betul-betul kalau pasangan kita sudah buruk sekali, udah kita nasihatin, udah kita doakan, tidak mau juga, ya baru cerai. Gitu kan? Tapi kalau enggak usah. Ini akhwat kita, setiap muslimah bertakwa kepada Allah. Jangan sedikit kecewa sama suami, ceraikan saya, pulangkan saya. Kalimat cerai seperti mainan. Ya, kata Nabi SAW, istri manapun yang minta cerai tanpa udzur syar'i, tidak akan mencium bau surga. Tidak bisa, apalagi masuk ke dalamnya. Makanya tidak boleh. Kita namanya nikah sama manusia, teman-teman, butuh adaptasi. Ta'aruf dalam Islam itu berjalan sampai kita mati. Ta'aruf sampai mati. Kalau yang awal antum baru kenalan, yang antum bilang ta'aruf kasih biografi itu awal pembukaan ta'aruf. Ta'aruf sebenarnya setelah akad nikah itu ta'aruf terus itu. Terus, karena kita saling kenal terus. Bahkan kadang-kadang sudah 10 tahun berjalan rumah tangga, kita baru tahu. Istri kita bilang misalnya, ini rumah makan kesukaan saya. Loh kok kamu baru bilang? Saya baru ingat. Oh ini sepupu saya. Loh kok kamu bilang? Ya saya juga baru ingat. Wajar itu terjadi. Tiba-tiba si suami mengatakan, oh ini sepupu saya. Istrinya bilang, loh kok baru bilang? Ya saya baru ingat. Wajar. Masa ta'aruf. Bahkan sampai kita meninggal. Ya. Bahkan sampai kita meninggal, kita terus berta'aruf dalam rumah tangga. Maka dalam masa ta'aruf namanya, ya, adaptasi, pasti ada kadang-kadang gesekan-gesekan. Terjadi dalam rumah tangga Nabi SAW. Gitu kan? Pernah Sofia ribut sama Nabi tapi nggak dijelaskan apa sebabnya.
Cuma tiba-tiba karena Sofia merasa bersalah, Nabi meninggalkan Sofia sementara, lalu dia datang kepada Aisyah, mengatakan, "Wahai Aisyah, kalau kau bisa buat Rasulullah ridho kepadaku, aku hadiahkan malamku." Maka Aisyah pun biasanya kalau siang hari Nabi SAW datang ke rumah Aisyah, datang juga ke istri yang lain, tapi biasa rumah Aisyah. Lalu Aisyah tiba-tiba dandan yang bagus, duduk di dekat Nabi SAW. Dalam riwayat di pangkuan Nabi. Nabi mengatakan, "Pergilah ya Aisyah, ini bukan malammu," gitu kan. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ini karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan." Maka Nabi pun sudah faham. Ternyata si Sofia minta tolong kepada Aisyah. Dan akhirnya Nabi maafkan Sofia dan kemudian ya malam itu jadi hadiahnya buat Aisyah. Tapi terjadi ihtikak namanya dalam bahasa Arab. Kadang-kadang gesekan-gesekan terjadi. Ya. Tapi ini masih bisa diperbaiki. Saya bilang tadi kalau selama urusan dunia, telat menyajikan makanan, telat ngantar, lupa janji, manusiawi. Gitu kan. Wah ini sekarang listrik lupa isi voucher, tidak usah marah-marah, percuma, lampu tetap mati. Gitu kan. Tidak ada gunanya. Sudah gelap, sudah panas juga ini. Untuk apa marah-marah? Hanya suaminya balap-balap keluar pakai motor, bisa tabrakan, bisa segala macam. Untuk apa? Apa gunanya? Gitu kan. Ada perempuan kadang-kadang subhanallah sudah tidak ada lagi hidupnya kecuali marah. Sehingga semua alisnya, keningnya bergaris-garis. Ya. Keriput semuanya. Karena tiap hari marah kerjanya. Suaminya berharap kalau pulang mudah-mudahan sudah tidur. Nah. Karena kalau pulang rumah luar biasa gitu. Ada juga begitu laki-laki. Kadang-kadang kalau dia kena kasarnya sama istrinya. Maka kalau pulang keluar rumah istrinya bersyukur kepada Allah. Sujud syukur. Berharap dia nggak kembali lagi. Ya. Tapi ada orang subhanallah karena kasih sayangnya, kelembutannya, bercandanya yang baik, sabar dengan sedikit ada gesekan-gesekan, maka kalau dia keluar orang merindukan dia kapan datang nih suami. Datang sudah disambut, gitu kan. Begitu juga istri yang baik, santun, suami pulang keluar itu berpikir, oh tadi kayaknya saya yang salah, istri saya sabar ya, saya marahin malah diam. Nanti dia pulang dia minta maaf. Itu yang diinginkan dalam rumah tangga. Karena ini masalah kehidupan dunia. Memang ada seperti itu, ada gesekan-gesekan. Maka perlu kesabaran. Baik, yang keempat adalah mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana yang penuh kasih sayang atau cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama yang lainnya. Ini konsep dasar rumah tangga dalam Islam. Semuanya dengan cinta, kasih sayang, tutur kata yang baik. Ya, boleh orang marah kalau terjadi pelanggaran agama. Tapi marah pun dengan cara yang benar. Nabi SAW marah kalau terjadi pelanggaran agama, gitu kan. Tetapi Nabi SAW mengatur pada tempatnya, porsinya masing-masing. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, entah terjadi apa sama Nabi, banyak Aisyah agak cemberut. Lalu Nabi SAW, Abu Bakar masuk dalam rumah. Melihat Aisyah lagi cemberut. Nabi SAW juga lagi duduk agak berjauhan. Maka Nabi SAW berdiri mau nyambut mertuanya Abu Bakar. Lalu dilihat Aisyah cemberut nih. Abu Bakar sudah tahu. Langsung Abu Bakar marah. Apa kau membuat Rasulullah SAW marah ya Aisyah? Maka Aisyah tahu kalau ayahnya marah ini bisa bergerak. Ya mungkin bisa lebih tegas daripada suaminya. Dia tahu Nabi sangat lembut. Maka Aisyah pun sembunyi di belakang Nabi SAW. Padahal tadi dia lagi ribut sama Nabi nih. Sembunyi di belakang Nabi. Jadi saya minta perlindungan. Maka Nabi senyum mengatakan, sudahlah Abu Bakar, saya sudah maafkan. Lalu senyum dia. Nabi SAW senyum, Abu Bakar pun senyum. Abu Bakar mengatakan, kalau begitu, saya mau keluar dari pintu rumah sekarang, saya mau masuk, lihat senyum ini sekarang. Jangan lagi ribut. Itu dia dalam rumah tangga Nabi itu. Gitu kan? Tapi diobati dengan cara baik. Antum sedikit bertengkar, pindah rumah. 2 hari, 1 minggu. Akhirnya curhat sama sembarangan orang. Ngomong yang tidak masuk di akal. Apalagi kalau tidak ada agama. Lari ke karaoke, lari ke diskotik, kesempatan berzina. Na'udzubillah. Merusak semuanya gitu kan. Itu was-was syaitan sehingga ini merusak hubungan. Jelas nggak ini? Jelas. Baik, poin D-nya. Rukun-rukun nikah. Ini harus ada. Baru dianggap sah. Salah satunya hilang, berarti pernikahan batal. Untuk keabsahan nikah dibutuhkan 4 rukun dasar kata beliau. Yaitu yang pertama wali. Dan wali yaitu bapak kandung mempelai wanita. Penerima wasiat. Kalau bapaknya nggak bisa, diwasiatkan kepada siapa? Dia bilang saya menyerahkan kewalian anak saya kepada kamu misalnya disebut. Atau kepada fulan.
atau kerabat terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan asabah wanita tersebut. Asabah itu maksudnya jalur langsung ke atas, bapak, kakek, kiri kanannya paman dan seterusnya. Ya. Atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut, kalau sudah tidak ada lagi kecuali satu orang dari keluarga perempuan juga boleh. Atau pemimpin setempat, misal bagi mu'allaf masuk Islam semua keluarganya kafir, maka pindah kepada wali hakim. Kalau kita pemerintah maksudnya wali hakim, ya kita di KUA sudah ada itu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwali, tidak akan dianggap sah pernikahan kecuali dengan wali. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, maksudnya pemilik-pemilik buku yang diistilahkan dengan sunan seperti Sunan Abi Daud nomor 2085, At-Tirmidzi nomor 1101, Ibnu Majah nomor 1801 dan disahihkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak jilid 2 halaman 185 dan Ibnu Hibban di jilid 9 halaman 386. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin. Diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta dalam kitab nikah nomor 1. Jadi harus ayahnya, kalau ayahnya sudah udzur, tua, stroke, ya, gila, murtad dari Islam, maka batal kewaliannya, pindah kepada kerabat ayah terdekat, paman segala macam. Atau saudaranya si perempuan itu kalau paman-pamannya tidak ada. Ya, itu yang dimaksud orang biak. Kalau semuanya orang non muslim, maka boleh dia ke wali hakim. Adapun ketentuan hukum bagi wali adalah sebagai berikut. Yang pertama, orangnya layak menjadi wali, yaitu laki-laki, balik, berakal sehat dan merdeka, bukan budak. Berarti perempuan tidak boleh jadi wali, ya, harus laki-laki. Yang kedua, hendaklah si wali meminta izin dari perempuan yang ingin dia nikahkan jika wanita itu seorang gadis dan walinya adalah bapaknya sendiri, dan meminta pendapatnya jika wanita itu seorang janda, ya, atau seorang gadis tetapi walinya bukan bapaknya, bukan bapaknya sendiri. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ayyimu ahaqqu binafsiha min waliyiha wal bikru tusta'dhanu wa idnuha sumatuha. Janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan gadis harus dimintai izinnya, dan izinnya itu ialah diamnya. Hadis ini riwayat Malik, Imam Malik di kitab Muwatta nomor 1114 dan sanadnya sahih. Dan Imam Muslim juga riwayatkan di nomor 1421. Jadi yang dimaksud di sini teman-teman, kalau anak gadis, misalnya seseorang kita punya anak gadis dan dia adalah ayah kandungnya, dia izin saja, dia mengatakan ayah mau nikahkan kamu ya sama si fulan misalnya. Kalau dia diam, berarti dia setuju. Tidak usah didesak. Ayah mau dengar jawaban mulutmu, nggak bisa. Anak gadis malu, gitu kan? Ini kalau memang anak-anak gadis yang masih punya keimanan, ada banyak anak gadis tidak malu. Sengaja datang kepada ayahnya, nikahkan saya mau nikah cepat, misalnya. Tapi kalau ini enggak, memang ini diminta izinnya, gitu kan? Atau bisa juga si ayah mengatakan begini, nak, khusus masalah pernikahan, ayah akan pilihkan kamu, terserah ayah ya. Kalau dia bilang iya nggak apa-apa ayah, ya sudah. Ada banyak anak gadis kena sangat baik, bakti sama ayahnya, maka dia serahkan, terserah ayah. Pokoknya nikah saya terserah ayah. Ayah siapapun ayah iyakan, saya terima. Ada juga orang begitu. Maka kalau ayahnya sudah ucapkan kalimat ini dan dia sudah iyakan, berarti sudah ada izin. Ayahnya boleh nikahkan kapan saja. Makanya Sa'ib bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan kesalehannya. Dia punya anak terkenal sangat cantik, sangat pintar, gitu kan, dan anaknya ulama besar. Ini Sa'ib bin Musayyib ulama besar tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Yang jelas satu waktu pernah datang lamaran dari kandidat khalifah. Jadi ada khalifah waktu itu jadi raja, waktu itu umat Islam teman-teman dipimpin oleh khalifah Umawi dari kerajaan Umayyah, itu menguasai setengah dunia. Karena negeri Syam, seluruh jazirah Arab, sebagian besar wilayah Persia, ya, kemudian sebagian besar Afrika sudah dikasih umat Islam, dikuasai umat Islam. Jadi kalau meninggal ini khalifah, ini penggantinya, kandidat nomor satunya. Ya. Maka ini teman-teman sekalian dilamarkan oleh khalifah untuk menikahi anaknya Sa'id bin Musayyib karena terkenal cantik, pintar, dewasa, hafal Al-Quran, hafal sekian banyak hadis,
Khalifah mau ini calonnya nanti didampingi oleh orang wanita salihah. Betul datang lamarannya oleh Sa'id bin Musayyib ditolak. Ditolak sama dia. Padahal Sa'id bin Musayyib orang ulama besar tapi bukan orang kaya raya. Ditolak sama dia. Kemudian waktu sementara dia kirim surat penolakannya itu, dia nggak mau khalifah datang lagi memohon-mohon. Subhanallah, dia selesai isi pengajian, bubar pengajiannya. Ada satu murid dia sudah 2 minggu nggak hadir, 2 minggu nggak hadir. Dia tahu sama dia. Saya tanya, mana kau ini? 2 minggu hilang. Bilang, wahai guru, imam, kalau kita sekarang dipanggil ustadz atau kiai. Wahai imam, istri saya baru meninggal, dia bilang. Baru meninggal kemarin. Dan saya tidak dikaruniai anak sama istri saya ini. Baru meninggal dan tidak ada yang bantu saya. Saya orang miskin. Maka saya sibuk dengan urus jenazahnya segala macam. Ya, juga kembalikan beberapa hal yang berhubungan dengan kerabatnya dia, hak-haknya segala macam. Terus kata saya, kenapa kau nggak cerita sama saya? Mungkin saya bisa bantu. Dia bilang, sudahlah, Anda seorang ulama, punya ta'lim segala macam, tidak apa-apa. Terus kata saya, kau mau nikah nggak? Dia bilang, siapa yang mau nikahkan saya? Saya orang miskin, wahai imam. Dia bilang, saya nikahkan kamu sama anak saya. Terus kata dia, Anda nikahkan saya? Dia bilang, iya. Ini muridnya tahu anaknya ini. Anaknya sangat cantik, pintar, gadis, banyak sekali kelebihannya. Kata dia, Anda nikahkan? Dia bilang, ya. Kau mau nikah mau? Pegang tangan. Saya nikahkan kau sama anak perempuan saya. Panggil 2 saksi. Ya, suruh keluarkan dari kantongnya mahar yang dia punya, 3 dirham atau berapa dirham. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana. Dia bilang, saya nikah. Saya terima nikahnya. Terjadi pernikahan. Kurang dari 5 menit. Lalu saya gembira. Sebarkan berita. Sudah dinikahkan anaknya sama perempuan. Sampai ke khalifah. Khalifah bingung. Ini kenapa ditolak? Kandidat khalifah masih bujang, gagah, pintar. Terus dinikahkan sama muridnya yang duda, gitu kan, miskin. Ini bagaimana pikirannya Sa'id bin Musayyib ini? Orang tidak paham. Tapi dia sangat soleh, dia tahu apa yang dia ambil keputusan. Yang jelas, menikahlah. Kata si muridnya ini, setelah itu saya pulang ke rumahnya. Saya juga pulang ke rumah saya, tapi saya masih menghayal, ini sudah jadi suami atau belum ini gitu. Tapi sudah akad nikah. Bilang hari itu saya lagi puasa, hari Kamis dia lagi puasa. Bilang saya lagi siapkan buka puasa di sore hari, rumah saya masih berantakan karena ya, saya sendirian di rumah. Sedangkan juga dengan roti kering, saya mau buka puasa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah saya. Saya tanya siapa? Dia bilang Said. Saya terlintas semua teman saya namanya Said kecuali guru saya itu. Dia bilang saya nggak ingat ini. Begitu saya buka, saya Ibnu Musayyib. Dia bilang, hai guru kenapa? Biar saya yang datang kepada anda. Dia bilang tidak. Hari ini saya layak datang kepadamu. Lalu dia bilang, masuklah anakku. Dia bilang pas dia minggir di belakangnya ada anak perempuannya. Masuk sekarang ke rumah suamimu. Lalu saya mengatakan, nikmatilah hidup kalian, assalamualaikum. Pergi. Kata orang ini, muridnya bilang, saya benar-benar jadi kaku. Enggak tahu mau buat apa. Tiba-tiba anaknya orang diantar begini ke rumahnya. Enggak ada acara nikah, enggak ada apa ini gitu. Dia bilang, saya bilang, baiklah. Bisa sebentar, saya mau hubungi kerabat saya dulu. Dia bilang, saya hubungi siapa ya? Ada tante saya, siapa lah kerabat kami kumpul. Dia bilang, tolong saya ini. Kenapa? Saya baru dinikahkan sama Sa'id bin Musayyib. Dia bilang, saya baru nikah. Kata keluarganya, siapa yang mau nikahkan kau orang miskin gitu. Dia bilang, saya dinikahkan sama anaknya Sa'id bin Musayyib. Orang tahu ulama besar. Nggak mungkin siapa. Demi Allah ada di rumah anaknya, dia bilang. Tantunya datang, saudaranya datang. Benar ini anaknya Sa'id bin Musayyib. Sudah nikah, sudah nikah. Kata tantenya, tidak boleh kau sentuh ini. Sampai saya rayakan acara. Ini tidak mungkin anaknya orang seperti ini. Nikahlah intinya, dirayakan. Dia bilang setelah itu, kumpul sama saya. Dia bilang, demi Allah saya dapatkan dia wanita terbaik, tercantik, terpintar, salihah, patuh. Semua nikmat ada pada dia. Subhanallah gitu. Di majlis khalifah dibicarakan. Kenapa khalifah bilang ini? Apa ceritanya Sa'id bin Musayyib ini? Cari orang miskin duda, tinggalkan kandidat khalifah. Rupanya ada di situ yang hadir, juga pernah hadir di majlisnya. Dia penasaran untuk penolakan itu, dia datang ke majlisnya Sa'id bin Musayyib, tapi dia tidak dikenal. Ada pernah orang tanya sepintas, dijawab sama Sa'id. Dia bilang, saya punya jawabannya. Kata khalifah, apa jawabannya? Dia bilang, saya dulu di majlisnya ditanya sama salah satu muridnya, tapi ini pembicaraan mereka berdua. Saya cuma dengar dari jauh. Pembicaranya ditanya, kenapa anda terima
nikahin sama fulan, duda, miskin dengan tinggalkan khalifah. Dia bilang, anak saya sudah kader hafal Quran 30 juz, hafal sekian ribu hadis. Saya harap dia jadi kader saya, gitu kan. Kata sebagian ulama, saya tidak punya anak laki-laki. Jadi punya anak perempuan saja, makanya dicetak sama dia menjadi kader ulama lah, membina umat gitu lah. Maka sekarang kalau saya biarkan nikah sama kandidat khalifah, dia pergi ke istana, dayang-dayang, dia lupa nanti semua itu. Nggak ada lagi hadis, nggak ada lagi Al-Quran, nggak ada lagi semua ini. Sibuk dengan itu dunia. Maka apa yang saya bangun selama ini sia-sia. Saya nikahkan sama murid saya penuntut ilmu, nanti dia juga jadi penuntut ilmu, sudah selesai. Langsung kata khalifah, orang itu memang orang akhirat. Yang pikirannya akhirat, bukan lagi urusan dunia. Banyak orang subhanallah bodoh. Dia pikir anaknya untuk transaksi jual beli. Berapa saya bisa dapat untung nih? Si fulan melamar, berapa lamaran kau, berapa lamaran kau? Uang yang ditanya. Subhanallah. Oh saya 100 juta, kamu berapa? 150, ini aja. Transaksi jual beli untuk apa? Haram dalam Islam ini. Bagaimana caranya? Boleh keluarga negosiasi masalah mahar segala macam, tapi bukan jadikan bahan transaksi jual beli. Sampai kadang-kadang ada orang tidak mau nikahkan anaknya sampai tua, gitu kan? Maka ini keliru. Baik, itu yang pertama, masalah wali, ya. Masih berhubungan dengan masalah ini juga, poin nomor 3. Kan di sini hukum yang berhubungan dengan wali, ya. Saya masih bicara rukun pertama nikah wali, dan kita masih bicara di poin-poin syarat wali. Syarat pertama tadi adalah harus laki-laki balik, berakal sehat dan merdeka. Yang kedua, si wali minta izin kepada perempuan, kalau anak gadis dia bilang saya nikahkan kamu, ya. Kalau dia bilang iya, dia diam, oke. Atau bilang saya akan nikahkan kamu, ya, terserah sama ayah ya. Oh iya, sudah. Tapi kalau janda, maka harus janda yang menentukan. Tapi ayahnya tetap harus ada walinya. Misal ada yang melamar janda itu, maka ayahnya cuma bilang, nak, ada fulan lamar kau mau atau tidak? Kalau dia bilang saya mau, ya sudah. Kalau dia bilang saya tidak mau, selesai. Tapi kalau gadis boleh ayahnya ambil keputusan seperti Sa'id bin Musayyib tadi, asal memang anaknya sudah mengamanahkan itu. Kemudian yang ketiga, yang berhubungan dengan syarat wali, perwalihan seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalihan saudara sebapak dengan adanya saudara sekandung, atau perwalihan anak saudara dengan adanya saudara. Selama ayah ada, nggak boleh yang lain, walaupun paman. Kecuali si ayah terkena udzur syar'i, gila, murtad, sakit parah, stroke, nggak bisa lagi menikahkan, meninggal, ya. Kemudian masuk dalamnya adalah kalau dia menolak seseorang yang saleh, tapi memang kandidat lawannya itu orang buruk. Misalnya ada si A melamar, hafal Quran segala macam, ahli ibadah, terus yang satu si B pemabuk, pemain keras tapi ini lebih kaya, lalu dia pilih ini karena ke hartanya, ini bisa pindah ke wali hakim. Tapi kalau ketemu antara si A sama si B, dua-duanya baik, ayahnya pilih yang mana menurut dia lebih baik, itu nggak masuk dalamnya. Ini perlu digarisbawahi karena banyak akhwat kita juga tiba-tiba pindah ke wali hakim hanya karena menganggap ikhwah ini kok ditolak, padahal sebenarnya ayahnya punya udzur. Mungkin ayahnya belum kenal, mungkin ayahnya masih ada juga sepupunya dia yang lebih soleh, yang ayahnya berharap misalnya, ya itu bisa saja. Tapi kalau ketemu antara baik sama buruk, dan ayahnya pilih yang buruk, anaknya bisa kena mudarat, maka di situ bisa masih ada pintu untuk pindah ke wali hakim, gitu kan. Tapi sini teman-teman harus kita garis bawahi, kalau ayah punya udzur syar'i baru pindah ke yang lain. Yang pindah itu ke kerabat ayah, kerabat ibu nggak ada hubungannya. Paman dari ayah. Paman-paman semuanya sudah tidak ada, meninggal misalnya, pindah ke saudara dia. Saudara dia pun ada level-levelnya. Saudara seayah seibu atau saudara kandung itu lebih dekat jadi wali daripada saudara seayah saja. Bagaimana itu saudara seayah? Misal ada laki-laki poligami punya 2 orang istri, ya. Istri pertama punya anak, istri kedua punya anak. Maka ini anak dari 2 istri namanya saudara seayah. Karena mereka satu ayah tapi beda ibu. Nah ini di nomor 2 kan kalau ada saudara seayah seibu. Begitu juga kalau ada saudara seayah didahulukan daripada saudara seibu.
Saudara seibu itu misalnya janda punya anak dari suami pertama. Kemudian dia nikah, suami kedua punya anak lagi. Maka anak mereka namanya anak saudara seibu. Ibunya sama tapi ayahnya beda. Nah ini level-levelnya. Maka tidak boleh, tidak sah perwalihan kata Syekh Abu Bakar rahimahullah. Kalau kita pakai wali yang jauh sementara wali dekat masih ada. Ini juga bagi laki-laki bertawakal kepada Allah ya. Karena banyak kasus di Indonesia terjadi. Mereka melamar. Minta sama ayahnya perempuan ditolak. Maka dia pindah ke ibunya. Lalu ibunya lah yang diberikan hadiah segala macam. Perempuan terima hadiah terus suka. Akhirnya terima lamaran dia. Terus menikah walaupun ayahnya nggak setuju. Ini batal. Walaupun ibunya setuju 1000 kali. Nggak boleh. Ini ibu-ibu di sini bertakwa kepada Allah. Keputusan pernikahan di tangan suaminya ibu. Jangan ikut-ikutan. Nggak boleh. Suami nggak setuju ikut saja. Ya saya setuju. Anak kita datang, ibu gini-gini. Ayahmu. Ayah setuju, ibu setuju. Enggak. Jangan masuk ke zona itu. Karena nikahnya batal. Kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Perempuan manapun yang berani-berani nikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Zina itu. Nggak boleh. Ini banyak terjadi. Dan banyak rumah tangga rusak, tidak berlanjut gara-gara itu. Dipaksakan nikah, ayahnya nggak hadir. Nggak ada wali. Lalu pindah ke wali hakim. Nggak ada uzurnya. Gimana caranya? Nggak boleh. Ya. Kalaupun ayahnya sampai tidak mau hadir, tidak setuju, minta keridoannya. Minta dia tunjuk siapalah yang dia walikan. Ayah nggak bisa hadir, baiklah walikan ke siapa. Dia walikan, ada surat tertulis, bagus. Alhamdulillah. Itu solusi. Yang keempat, jika seorang wanita mengizinkan kepada 2 orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya. Dan jika akad dilaksanakan pada waktu yang sama, maka pernikahan wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut dihukumi batal. Misal gini, ada seorang wanita bilang, ayahnya sudah meninggal. Dia sekarang punya paman 2. Ya. Baik, dia bilang sama pamannya, dua-duanya, siapa saja kalian mau nikahkan dengan saya silahkan. Rupanya paman A sama paman B, dua-duanya mencari anak mantu nih. Dan karena mereka sudah diberikan amanah oleh si perempuan tadi, ya nikahkan saja saya terserah. Ini kalau terjadi kasus, paman A sama paman B, rupanya paman A melihat anak temannya bagus. Langsung dia bilang, kau menikah sama ponakan saya nggak mau. Ini fotonya misalnya. Oh ya saya setuju. Baik, langsung dia nikahkan di situ. Seperti kasus Sa'id bin Musayyib tadi ya. Terus paman B juga rupanya punya juga teman, dia nikahkan juga ponakannya. Tapi ini tidak saling tahu nih. Kalau ini terjadi, maka si anak perempuan menjadi laki-laki yang pertama lebih dulu menikah. Misalnya ini jam 11 nikah, ini jam 12. Berarti ini suami sahnya. Nikah yang kedua dianggap batal. Kalau terjadi pernikahan secara waktu yang bersamaan, sama-sama jam 11 pagi, dua-duanya batal. Dianggap harus nikah lagi. Ya. Makanya di sini wali juga alangkah baiknya walaupun dia diamanahkan, tetap dia tahu apakah dia sendiri atau ada wali yang lain. Kecuali ayah kandung ya. Kalau ayah kandung mutlak, paman tidak ada urusannya di situ. Tapi kalau ini paman sama paman, misalnya perempuan ini ada di anak nomor 3. Kakak dia ada 2 laki-laki. Sama tadi kasusnya, dia bilang sama kakaknya, sudah kalau kalian mau nikahkan saya silakan. Maka masing-masing menikahkan dengan temannya. Nah ini sama kasusnya. Baik, itu rukun yang pertama, masalah wali. Rukun yang kedua, harus ada 2 saksi terpercaya. Pernikahan hendaklah dihadiri 2 saksi atau 2 atau lebih. 2 minimal, bisa lebih. Atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum muslimin. Adil maksudnya ya, faham agama, baiklah akhlaknya. Jangan dari laki-laki yang fasik ya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashhidu dzawai adlim minkum. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Ada putun nomor 1495 di bawah. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, walaupun ayat ini berkaitan dengan tolak dan rujuk, namun pernikahan dikiaskan atau dianalogikan kepada kedua hal tersebut.
Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwalin wa syahidai adl. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Hadis riwayat Baihaqi di jilid 7 halaman 125 dan Ad-Darul Qutni jilid 3 halaman 226. Hadis ini memiliki tanggapan sebagian ulama, kemudian Imam Syafi'i meriwayatkan secara mursal dari jalan lain dan beliau berkata jumhur ulama mengamalkannya. Begitu juga yang dilakukan atau dikatakan oleh At-Tirmidzi. Adapun ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, saksi nikah terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, kedua orang saksi nikah hendaklah orang yang adil, yang dibuktikannya dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan kebanyakan dosa-dosa kecil. Sedang orang fasik, ahli maksiat adalah orang yang biasa melakukan zina, meminum minuman keras, atau memakan harta riba, sehingga kesaksian dihukumi tidak sah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT, wa ashidu dhawai adil minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. At-Talaq ayat 2. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, la nikah illa biwalin wa syahidai adil. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Ini sudah kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Darul Qutni. Yang ketiga, di masa kita sekarang sebaiknya jumlah saksi diperbanyak. Karena sedikitnya orang yang adil. Orang adil maksudnya orang yang baik lah. Ya. Kalau kita ragu, keluarganya umumnya adalah orang fasik, maka panggil lebih dari 2 orang saksi. Yang ketiga rukunnya adalah sigat akad nikah. Lafaz yang disebutkan pada saat akad nikah. Adapun yang dimaksud dengan sigat akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Misalnya mempelai laki-laki meminta kepada walinya seraya berkata, nikahkanlah aku dengan putrimu atau putri yang diwasiatkan kepadamu yang bernama fulana A. Si wali berkata, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulana A. Atau mempelai laki-laki juga mempelai laki-laki menjawab, aku terima nikahnya putrimu denganku. Beberapa ketentuan hukum sigat ini atau lafaz yang diucapkan. Yang pertama, setaranya calon suami dengan calon istri, di mana calon suami adalah seseorang yang merdeka, bukan budak, berakhlak mulia, beragama serta amanah atau jujur. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh, illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika telah datang kepada kalian hai para wali perempuan dan hai perempuan, seorang laki-laki yang kamu ridhoi akhlak dan agamanya, ya maksudnya tahu akhlaknya baik dan agamanya juga baik, maka nikahkanlah dia dengan putrimu. Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Hadis ini riwayat Tirmidzi di nomor 1085 dengan sanad hasan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan perwakilan dalam akad nikah. Jika calon suami diperbolehkan, jadi calon suami diperbolehkan mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya dalam akad nikah. Sedangkan calon istri maka walinya sendiri yang boleh melangsungkan akad nikah. Kalau misalnya ada orang di luar negeri, dia nggak bisa datang, dia kerja atau dia tinggal sana, terjadi perang, nah, maka dia harus menikah. Dan pernikahan sudah harus ditentukan pada saat itu, ya. Atau tiba-tiba pada saat hari H pernikahan dia sakit, tiba-tiba dirawat di rumah sakit, akad nikah sudah tersebar, dia harus tetap berjalan, maka boleh dia menunjuk siapa yang mewakili pernikahan dia. Jadi ini tentu dengan lafaz, misalnya dia mengatakan, saya Fulan bin Fulan yang telah menerima perwakilan, ya, atau perwalian pernikahan saudara saya atau teman saya yang bernama Fulan bin Fulan yang akan menikah dengan Fulana binti Fulana, gitu kan. Maka dia menyebutkan kalau dia menerima perwalian itu, jangan dia bilang, ya saya terima nikahnya nanti. Jadi kalau dia bilang saya nikahkan saudara ini Fulan Fulan dengan ini, dia bilang saya menerima nikahnya Fulan binti Fulan ini untuk teman saya yang bernama Fulan binti Fulan yang telah Fulan bin Fulan yang telah mewalikan kepada saya, gitulah. Jangan dia bilang saya terima nikahnya, bisa ke dia nanti, gitu kan. Ini boleh perwalian, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu tentunya, ya. Yang keempat, yang ini rukun yang terakhir adalah mahar atau mas kawin.
Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya, dan hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 5121, Imam Muslim 1425, iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi. Beberapa ketentuan ini tentu tadi kisah yang laki-laki yang mau melamar perempuan yang ditolak oleh Nabi SAW ya. Beberapa ketentuan hukum tentang mahar. Yang pertama, mahar disunnahkan mudah atau ringan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unah. Wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah atau ringan maharnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 24595, Al-Hakim jilid 2 halaman 194 dan Al-Baihaqi jilid 7 halaman 235 dengan sanad sahih. Ya. Juga karena mahar putri-putri Rasulullah SAW hanya sebesar 400 dirham atau 500 dirham. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud nomor 2107, An-Nasai 3349, Ibnu Majah 1887, At-Tirmidzi 1114 dan beliau mensahihkannya. Dan mahar istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam pun hanya sebesar 400 atau 500 dirham. Ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 142. Kalau untuk mau tahu berapa itu 400 dirham Ustaz, ketik saja di Google tentang masalah kurs dirham pada hari ini, insyaallah ketahuan. Itu ya. Kalau itu memang mengikuti kurs ya. Yang jelas kalau kita memberikan mahar, tapi di Indonesia juga sudah cukup bagus ya, perangkat alat sholat, berapa gram emas gitu kan. Itu kan mahar yang ditaruh pada saat akad nikah. Dan ini tidak masuk dengan uang yang kita sedekahkan untuk acara segala macam itu berbeda, itu bukan mahar itu. Itu berbeda, itu hanya sedekah saja. Siapa yang layak melakukan acara ya mestinya pihak laki-laki memang. Karena Nabi SAW berkata kepada Abdurrahman bin Auf yang sudah menikah, Aulim walau bisyad, kau harus iklankan nikahmu walaupun dengan seekor kambing ya. Maka di sini pihak laki-laki memang, makanya dia wajar memberikan uang kepada pihak perempuan 10 juta kah, 15 juta kah, 20 juta, tergantung kemampuan dia untuk buat acara gitu kan. Bahkan dalam acara ini boleh pihak laki-laki untuk membuka kesempatan kalau ada teman-temannya yang mau menyumbang. Misalnya dia mau nyumbang makanan, cateringnya, ada yang mau nyumbang gedungnya, ada yang mau nyumbang bajunya, terserah saja. Karena Nabi SAW waktu nikah dengan Sofia waktu pulang dari perang Khaybar alaihissalam, beliau merayakan pernikahan dengan Sofia sampai 3 hari. Jadi di depan kemah beliau menebarkan tikar dari kulit, lalu mengajak sahabat, siapa yang mau membawa makanan silakan. Ada yang bawa samin, ada yang membawa keju, ada yang membawa roti gandum, ada yang membawa daging, lalu mereka makan sama-sama. Ya. Kemudian juga disunnahkan yang kedua menyebutkan mahar ketika akad. Sunnah, tapi bukan kewajiban ya, tapi sunnahnya. Misal saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulan bin Fulan dengan mas kawin mahar itu ya. Ini misalnya ya. Tapi kalau dia tidak sebutkan juga, dia bilang saya nikahkan anak perempuan saya dengan kamu Fulan bin Fulan, maka kau terima, dia bilang saya terima, selesai. Yang penting maharnya ada di situ. Maharnya dihadirkan. Yang ketiga, mahar diperbolehkan dengan setiap barang yang mudah atau mubah, yang mubah. Mahar diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah yang harganya lebih dari 1/4 dinar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid, carilah mahar meskipun hanya cincin dari besi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 5121, yang Muslim 1425. Maksudnya walaupun maharnya sederhana, tetap saja bagus, boleh. Yang keempat, mahar boleh dibayar kontan ketika akad nikah, atau ditangguhkan hutang, atau hanya sebagiannya saja dan ditangguhkan. Ya, sebagian lagi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Al-ayat. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua atau separuh dari mahar yang telah kalian tentukan itu. Jadi boleh dalam Islam
Kalau teman-teman menikah, misalnya kita sudah tentukan mahar. Maharnya apa? Misalnya 1 juta rupiah. Tapi kita belum punya uang cash waktu itu. Terus kemudian kita bilang ini akan saya bayar setelah pernikahan, saya akan pergi ke ATM untuk ambil. Ditentukan misalnya kan. Walaupun tidak hadir di situ maharnya, tapi dia sudah tentukan juga dianggap sah. Ini seperti orang yang utang, dia bayar nanti. Dibolehkan. Atau tadi saya ceritakan Nabi Musa alaihissalam dengan jasa, ya. Itu juga bisa, ya. Tapi kalau seseorang mulia, tentu kalau dia mampu, dia langsung selesaikan pada saat itu. Dia kasih lalu selesai, gitu kan. Kata beliau, akan tetapi sebelum suami menggauli istri disunnahkan memberikan sesuatu kepada istrinya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud nomor 2125 dan An-Nasai nomor 3376, anna Nabi SAW amara aliyan an yu'tiya Fatimah syai'an qabla ad-dukhul. Faqala ma indi syai', faqala aina dir'uk, fa'ataha dir'ah. Bahwa Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu supaya memberikan sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha sebelum berhubungan badan dengannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mempunyai sesuatu apapun. Maka Rasulullah SAW bersabda, di manakah baju besimu? Kemudian Ali pun bin Abi Thalib memberikan baju besinya kepada Fatimah. Kemudian selanjutnya, jadi sunnah ya, selain mahar, kalau antum pas masuk mau pertama kali biologi sama istri, berikan sesuatu. Apa saja hadiah, pakaian khas segala macam, apa saja. Memberikan perhiasan itu bebas-bebas saja. Yang jelas ini sunnah Nabi alaihissalam. Yang kelima, mahar merupakan tanggungan suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menggauli istrinya. Jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka separuh mahar dianggap gugur darinya dan ia hanya berkewajiban membayar separuhnya lagi. Berdasarkan firman Allah SWT Al-Baqarah 237, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Al-ayah. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Ya. Ya, ini teman-teman sekalian, misal contoh ada orang, subhanallah dia mengandalkan foto saja, misal, karena itu nazar syar'i hukumnya wajib ya, datang lihat langsung fisiknya, lihat, jangan cuma melalui foto, foto bisa diedit. Nanti antum lihat putih di foto, begitu ketemu luar biasa, ya, kelam. Nah kalau itu terjadi misalnya ada orang lihat foto, dia andalkan foto, dia menikah. Begitu dia masuk malam pertama, dia lihat istrinya beda. Loh, kok beda? Bukan seperti di foto. Terus diceraikan sama dia, nggak mau gauli. Tapi sudah akad nikah, perempuan itu berhak dapat setengah mahar. Ya, setengah mahar. Dan dia misalnya kasih 1 juta ya 500.000. 10 juta ya berarti diambil 5 juta gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia sudah gauli, maka semua mahar milik perempuan tersebut. Nah, makanya tadi dimaksudkan di sini dalam Al-Baqarah 237 kalau belum digauli. Ya. Ada sebagian ulama berikhtilaf tentang masalah bagaimana kalau si wanita menipu. Apakah dia masih berhak mendapatkan mahar atau tidak? Itu khilaf. Jadi misalnya, makanya akhwat kita kalau lagi di nazar syar'i, ada ikhwah yang datang ke rumah melihat, tapi yang penting syaratnya ada walinya. Jadi di depan walinya dia duduk, ngobrol, segala macam ya. Dia perlihatkan wajah dan telapak tangan, kalau pakai cadar membukanya. Sebagian ulama ada yang membolehkan memperlihatkan sebagian rambut, tapi sebagian kecil. Lalu dia bicara, laki-laki boleh bertanya, visi misinya apa, bagaimana pengen punya anak berapa, bagaimana nanti merawat rumah, bagaimana tentang kebersihan, masakan apa yang disukai, apalah, macam-macam diajak tanya. Ditanya supaya dia dengar suaranya. Di sini perempuan kata ulama harus tampil apa adanya. Dan tidak boleh dia merekayasa keadaan. Jadi dia pakai bedak yang tebal sehingga kelihatan putih padahal sebenarnya tidak, kan gitu. Atau dia memotong alisnya, kemudian dia buat alis palsu, pakai pensil segala macam. Mungkin alisnya tidak setebal itu. Ini nggak boleh. Atau dia pakai sepatu tinggi. Tingginya sepatunya saya sudah 18 cm. Jadi pada saat dia berdiri tertutup dengan bajunya, ini laki-laki bilang, oh sama tinggi saya nih.
Ternyata pas malam pertama pendek. Maka ini penipuan. Nah, bagaimana kalau sampai terjadi perempuan itu menipu? Ya. Termasuk kalau dia bilang, dia cerita, ya saya perawan, ternyata nggak perawan. Maka apakah dia masih berhak mendapatkan mahar atau tidak? Itu khilaf di antara ulama. Ada pendapat yang mengatakan kembali kepada ayat ini, yang penting sudah akad nikah, ya sudah, dia harus bayar setengah. Resiko saya bersuruh dari awal nggak cross check masalah itu ya, nggak memastikan. Cross check dalam arti kata, bisa dia tanya kepada walinya, ini anak sudah pernah nikah nggak? Anak ini perawan nggak? Boleh ditanya sama dia. Dia punya hak itu nanya. Pada saat nadar syar'i gitu kan. Tapi ini jangan ditanya berdua-duaan ya, khalwat nggak boleh. Janjian berdua masuk di hotel nggak boleh. Tapi kalau dia tanya walinya, dia tanya keluarganya, wajar dia mau tahu itu. Apalagi memang dia orang suci, dia nggak pernah melakukan perbuatan zina, dia juga mau dapat perempuan yang sama dia, wajar dia bertanya itu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mesti memang apa adanya dan dibutuhkan, dan ada bertakwa kepada Allah di situ, nggak boleh sembarangan. Ya. Nggak boleh, cukup warna kulitnya apa? Oh saya suka putih, sudah telapak tangan sama wajah wakili itu. Makanya perempuan tampil apa adanya tadi pada saat nazar syar'i. Ya. Kemudian yang keenam, jika suami meninggal dunia sebelum dia menggauli istrinya dan setelah akad, maka istri berhak mewarisinya serta berhak mendapatkan mahar secara utuh. Sebagaimana hal itu telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 2114, An-Nasai nomor 3355, Ibnu Majah 1891, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi nomor 1145. Yaitu bunyinya Nabi SAW memutuskan untuk Barwa binti Wasiq ketika suaminya meninggal dan belum menyebutkan maharnya, bahwa dia mendapatkan mahar seperti wanita yang sederajat dengannya. Jadi kalaulah qadarullah terjadi misalnya ada laki-laki menikah sama perempuan, sudah selesai acara gedung segala macam, begitu masuk di kamar malam pertama sesak nafas mati. Ajalnya belum menikmati istrinya sudah mati. Nah di sini kalau dia tidak meninggal berarti dia akan gauli istrinya, gitu kan? Istrinya tidak ada menipu, tidak ada segala macam. Memang dia niat gaul, tapi ajalnya datang, maka si perempuan berhak mendapatkan utuh mahar, walaupun belum digauli. Begitu juga dengan warisan, dia jadi menerima warisan. Kalau perempuan tadi yang menipu, nggak dapat warisan tentunya. Cuma yang khilaf yang terlalu masalah mahar, dia dapat setengah atau tidak. Seperti itulah. Maka ini juga perlu digarisbawahi. Kata beliau, hal itu berlaku jika maharnya telah ditentukan. Tapi jika maharnya belum ditentukan, maka istri berhak mendapatkan mahar sebesar mahar wanita yang sederajat dengannya, lalu menjalani masa iddah setelahnya. Jadi kalau misalnya laki-laki itu sudah tentukan maharnya 5 juta, lalu dia masuk, meninggal dunia, maka mahar semua utuh buat istrinya. Tapi kalau dia bilang, saya akan nikah sama kamu ya, maharnya menyusul, dia tidak sempat sebutkan jumlahnya berapa. Lalu kemudian dia masuk, sebelum gauli istri dia meninggal, maka wanita tersebut diberikan mahar standar di kota itu atau di wilayah itu, biasa anak gadis dikasih berapa, maka diberikanlah mahar seperti itu sebagaimana hadits yang sudah disebutkan ini. Allahu a'lam. Bagi saya pertanyaan nanti insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Saya akan baca juga nanti masih dalam bab nikah juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.